Saya mau bicara data aja. Oke. Selama 9 tahun pemerintahan Jokowi, 2.710 konflik agraria. Ini menyebabkan ribuan kasus ini berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Oke. Dari yang terlibat urusan tanahnya itu 5,8 juta hektar, 1,7 juta keluarga di Indonesia. Jadi ini bicara problem, bicara data gitu loh. Bukan soal siapa benar, siapa salah. Saya lihatnya narasinya terlalu kotor, terlalu ngeri ya. Seakan-akan setiap persoalan itu selalu Pak Jokowi, Pak Jokowi. Yang jelas saya yakinkan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat. Ya, Pak Jokowi, ini negara punya tanah perhutani, lantas dikelola. Salah tidak? Dampak dari pengelolaan tanah itu nanti dibikin tempat kuliner, tempat wisata. Dampaknya nanti di sana ada resapan tenaga kerja. Bagus atau tidak? Rakyat ini narasi Orde Baru nih. Jangan rakyat dibenturkan mau menghalangi ekonomi. Enggak, kita enggak melarang kegiatan ekonomi. That's good. Untuk negara, untuk rakyat. Tapi ya mbok mikir. Kalau itu mau untuk profit, hak-hak rakyatnya dipenuhi dengan baik dong. Lu mau untung triliun, mau kasih negara sekian triliun, rakyatnya menderita itu gimana? Enggak, hak rakyat itu yang mana Bang Sitorus? Ini yang sekarang sampai sekarang diadvokasi oleh teman-teman. Itu jangan dibantah dulu, itu ada. Baik. Harusnya karena PSN, bukan PSN, PIK ini akan memberikan daya dorong ekonomi yang kuat. Ya persoalan pembebasan dan segala macam harus dilakukan dengan baik-baik dong. Jangan seperti sekarang ini gelap-gelapan gitu loh. Baik. Sekarang yang bermasalah dengan rakyat ini proyek PIK. Proyek PIK. Berarti proyek PIK yang bermasalah. Proyek PIK itu yang bermasalah karena kan gini, ada namanya isu penggusuran, perampasan, pengancaman. Itu bukan tapi isu ketika lagi, ditanya itu nggak ada barangnya, hanya isu gitu loh. Perusahaan PIK ini perusahaan besar, Mbak. TBK dia, terbuka. Kalau misalnya lawang tanahnya pemerintah aja dibiayai 40 triliun. Tol Balaraja. Kalau itu saya mudah sekali membantahnya. Nah sekarang paham ya. Karena terjadi ya. Dulu juga buka kelapa sawit itu pakai perusahaan cangkang. Itu biasa. Untuk benturan di bawah itu perusahaan nanti barangnya menghilang. Setelah tugas selesai. Jadi mau cuci tangan juga saya kira kita semua udah sama-sama paham lah gitu loh. Tapi yang saya ingin mau tegaskan bahwa yang dimaksud PSN itu adalah yang masih bermasalah dengan agraria karena masih status tanah negara. Silakan, di luar itu adalah PSN murni. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya silakan Bang jelaskan dulu. Sitorus anggota DPR yang terhormat, kemudian Bang Gufron dari Muhammadiyah yang selalu beda ya. Jadi ini kawan-kawan, ini tanah PSN namanya. Tanah PSN itu yang mana? Yang A, B, C, D. Yang warna mungkin hijau. Kamera bisa ya. Yang warna hijau. Akan disorot dulu. Nah di sebelahnya tanah PSN itu adalah proyek PIK. Nah yang ada Menara Syariah, Patung Cina, dan macam-macam itu. Terus kemudian banyaklah Aloha, Pantai Aloha. Nah inilah yang... inilah yang menjadi sumber masalah ketika orang yang tidak paham mana itu tanah PSN. Yang katanya kiai saya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, tanah PSN adalah Ihyaul Mawat. Apa itu? Tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, yang selama ini tidak dirawat dengan baik oleh Kementerian Kehutanan. Tanah musnah itu? Bukan tanah musnah. Nah, itu dalam kejadiannya puluhan PSN Mas. Ya ini pengalaman nih. Ya di mana-mana PSN ini itu membawa derita pada rakyat. Tidak benar bahwa itu tanah nggak terpakai. Di dapil saya di Kalimantan Utara ada PSN ya yang namanya kawasan industri hijau terbesar di dunia. Itu masyarakat NJOP-nya diturunin. Yang nggak setuju tuh berkasus dibawa ke kantor polisi segala macam. Itu kita alamin Mas. Jadi kalau Anda mengatakan sakit nanti hati rakyat bahwa yang jadi tanah PSN tanah terbengkalai. Enggak. Bukan begini. Produktif rakyat, kebun sawit, kebun sayur. Begini saya jelaskan dulu. Silakan. Jadi tanah PSN ini saya sudah survei ke lokasinya. Anda di posisinya mengadvokasi? Ya mengadvokasi betul. Jadi sebagian ada berapa hektar itu menjadi petani garap. Untuk garap tambak, garap sawah. Itu pun sama pihak PIK juga mendapatkan kerohiman. Kami punya fotonya, kami punya datanya lengkap semua. Jadi tanah PSN itu bukan tanah merampas dari warga. Jadi itu ada itu tanahnya pemerintah. Itu adalah PIK. Bukan PSN.
Bukan, yang di luar itu adalah yang PIK. Nah, yang di luar tanah PSN ini sampai detik ini belum dikerjakan. Dia lahirnya dari Perpres 2024. Nah, kalau saya merunut ke belakang, kenapa ini tidak jelas? Kalau saya melihat, mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Oke. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Nah, kemudian ini diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi peak itu. Ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana PIK mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah. Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Oke, apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang. Kan gitu nih. Ya toh? Kita melihat ekses-ekses di lapangan bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja. Tidak perlu persoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah, tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan benar enggak. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Debat panas antara pendukung Jokowi, yaitu Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dengan Deddy Sitorus, anggota DPR Dapil Kalimantan Utara, soal dugaan korupsi kebijakan yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Deddy Sitorus menguliti kebijakan pada zaman Jokowi yang dianggap justru lebih menguntungkan korporasi dibanding rakyat. Seperti contoh PSN atau proyek strategis nasional yang menurut Deddy bukan malah menyejahterakan rakyat, namun justru membuat banyak rakyat menderita karena proyek tersebut. Rofi'i Mukhlis juga melakukan pembelaan terhadap Jokowi bahwa lahan proyek strategis nasional itu diambil dari tanah negara yang mangkrak. Pernyataan Rofi'i diskakmat oleh Deddy. Deddy mengungkap bahwa yang sebenarnya dipakai bukanlah tanah mangkrak. Lahan yang dipakai terkadang adalah tanah yang masih digunakan oleh rakyat. Contohnya kebun kelapa sawit di daerah Deddy Sitorus bertugas. Deddy membongkar, biasanya pemerintah demi memuluskan sebuah proyek, pemerintah dengan tega merampas tanah tersebut dari rakyat secara paksa dengan alasan untuk proyek negara. Padahal kenyataannya proyek tersebut tidak benar-benar membuat masyarakat sejahtera, tetapi hanya untuk menguntungkan korporasi saja.